Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat solih-solihah semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu lagi tentunya masih dalam acara yang sama, yaitu USPOD, Uswah Podcast. Teman-teman, di sini Ustazah Asy akan menemani perbincangan kali ini. Semoga apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita perbincangkan pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala rahmatnya, dengan izinnya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita curahkan, tetap kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu dalam petunjuknya, dalam ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik kali ini di samping Ustazah Asy sudah ada komandan dari Koramil Jatirogo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, beliau ini bernama Kapten Infanteri Khalid Hasim. Betul ya, Pak? Betul. Iya, luar biasa sekali. Alhamdulillah, USPOD kali ini kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu komandan sendiri dari Koramil Jatirogo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak ya, soalnya dengan kesibukan yang luar biasa ini masih bisa menyempatkan waktu untuk bertamu di USPOD Al-Uswah Jatirogo. Terima kasih Pak. Oke Pak, bertepatan dengan G30 SPKI ini, ada beberapa pertanyaan yang saya penasaran Pak. Iya. Dari sejak dulu itu saya memiliki pertanyaan ini dan alhamdulillahnya sekarang punya kesempatan langsung bertemu dengan, bisa saya sebut ahlinya, komandan dari Koramil Jatirogo ini. Pertanyaan saya yang pertama, apa G30 SPKI itu? Gerakan seperti apa itu menurut Bapak? Iya. Ya, silakan. Begini Mbak, kalau saya bercerita mengenai G30 SPKI, saya awali dulu dari perjalanan saya sekolah ya. Iya. Perjalanan saya mulai dari SMA, saya dulu SMA di Jatirogo, SMA Negeri Jatirogo, betul. Iya, satu alma mater. Satu alma mater. Kalau saya lulus tahun 1988, Pak. Saya 2016, Pak. Oh, 2016. Iya. Saya waktu itu SMA yang ketiga. Angkatan ketiga. Oh, angkatan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, terus saya yang keempat ya. Oh, yang keempat. Iya. Kakak saya ada 3, Iya. terus saya baru. Masih baru berarti Betul. ya, Pak? Iya. Angkatan yang keempat mungkin. Angkatan yang keempat. Pada saat itu memang sekolah-sekolah masih mengajarkan pelajaran P4. P4. Nah, pada saat itu saya pelajari G30 SPKI masih ada G30 SPKI, terus segala bentuk sesuatu yang berhubungan dengan masalah negara masih ada, masih ada gurunya. Masih ada gurunya. Kemudian setelah saya lulus pada tahun 1989, saya masuk ke TNI. Masuk ke TNI. Pada saat itu memang saya sendiri gini Mbak, pikiran saya ya, setelah lulus SMA itu, wah saya harus kemana? Saya dulu kuliah Mbak, waktu lulus sekolah itu kuliah di Uniro, Iki Bojonegoro. Iki Bojonegoro. Saya semester 1 setelah pembagian seragam jaket alma mater itu saya keluar. Saya sudah kos di sana. Iya. Sudah kos. Pada saat saya keluar itu saya tanpa sepengetahuan ibu kos saya bilang, "Bu kos, saya pulang ke Tuban." Ya pulangnya itu saya langsung daftar di TNI. Ya pulangnya saya pamitan itu sudah nggak kembali lagi. Saya bawa tas-tas saya bawa kembali. Kok tasnya dibawa Mas? Iya Bu, nanti kalau tas saya ini saya tinggal nanti gimana, padahal itu sudah langsung saya tidak kembali lagi.
buka saya Lang- pasti nunggu-nunggu itu betul. bulan-bulan berikutnya. Tahun 89 saya daftar. Iya. Setelah saya daftar, setelah saya jadi tentara dengan pangkat prajurit 2, satu merah itu, saya berdinas di Unit 516 di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya. Pada saat itu saya mendengarkan, melihat bahwa pelajaran P4 ini kok sudah tidak ada, sudah tidak diajarkan lagi. Terutama di SMA, di SD, di SMP, di SMA sudah dihapus, sudah dihapus. Kemudian saya mikir gini, kalau pelajaran P4 ini dihapus, nanti kasihan anak-anak yang berikutnya tidak tahu sejarah G30 SPKI. Betul, Tidak tahu sejarahnya itu bagaimana, saya harus berdiri sebagai manusia ini di negara sebagai apa, tidak tahu arahnya. Sehingga pada saat itu saya berpikir gini, kalau di TNI masih ada tentang wawasan kebangsaan yang mengajarkan tentang G30 G30 SPKI, Mbak. Masih ada, sampai saat ini masih ada. Terutama yang konsisten itu TNI, ya. TNI Polri yang masih konsisten. Kemudian mengenai masalah G30 SPKI sendiri itu gini ceritanya pada saat itu yang saya terima mulai dari saya sekolah sampai di TNI sama, hubungannya sama, bahwa G30 SPKI itu timbulnya atau awalnya itu dari Presiden Soekarno. Pada saat itu yang menjabat kan Presiden Soekarno, ya, yang saat itu menjabat sebagai presiden, bahwa di sana diajarkan 3 hal yang perlu diketahui. Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Salah satu dari ketiga ini apabila mati maksudnya perbedaan paham ini mati, akan terjadi ketimpangan pada saat itu. Sehingga Presiden Soekarno tidak mau mematikan salah satu ketiga dari unsur Nasakom tadi, tidak mau. Jadi harus berjalan bersama-sama. Padahal pada saat itu kan komunis ini akan menyempal atau memilahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia ini, sudah mau memisahkan diri dengan memusuhi Pak Karno sendiri. Memusuhi Pak Karno sendiri yang pada saat itu mengajarkan nasional, agama, dan komunis. Padahal itu sudah diwanti-wanti, ketiga ini tidak akan saya matikan satu persatu, atau saya matikan satu saja tidak bisa, harus saling mendukung, saling bekerja sama, sehingga negara ini nanti akan terwujud seperti itu. Sehingga sampai meninggalnya Pak Karno ini tetap komunis ini akan mendirikan negara sendiri di Indonesia, sampai pada saat itu sampai seperti itu. Sehingga komunis pada saat itu yang dipandegani oleh DN Aidit pada saat itu memang merajalela karena sudah masuk ke lini masing-masing poros di TNI. Pak, untuk komunisme tadi yang DN Aidit itu statusnya saat itu dia juga tentara atau masyarakat biasa? Kalau DN Aidit tentara biasa. Yang saya ceritakan begini, pada saat itu komunis ini sudah masuk di beberapa lini pemerintahan. Di TNI sudah masuk, di Polri sudah masuk, di pemerintahan sudah masuk. Sehingga kita mau masuk kemana, celah-celah mana itu harus waspada, karena di situ sudah ada paham komunisnya, itu sudah ada. Termasuk Untung yang pada saat itu sebagai pasukan Cakrabirawa kan sudah dimasuki. Itu. Tapi padahal itu pengawal presiden sendiri sudah dimasuki. Sehingga kita susah untuk berdiri sebagai tentara, itu harus betul-betul tentara, harus hati-hati betul. Karena sudah dimasuki oleh paham-paham komunis tadi. Nah, berarti itu komunis sebelum melakukan gerakannya pada titik puncak malam itu, mereka itu sebelumnya berarti sudah membagi timnya itu ke semua lini. Jadi itu sudah menyebar gitu ya Pak ya? Sudah menyebar. Lama sekali jadinya banyak gitu ya, kalau dulu di filmnya betul, itu kan betul. pasukannya banyak sekali. Iya betul. Itu sangat mengerikan sekali filmnya. Betul. Nah, betul.
dari kelompok yang sebenarnya dibuat sendiri oleh Presiden Soekarno, yaitu Nasakom tadi. Iya betul. Dan itu yang komunis memisahkan diri. Mereka ingin membuat negara sendiri dengan ideologi komunisme. Betul. Seperti itu Pak ya berarti. Iya. Oh, nah jadi komunisme seperti saat ini, maaf ya Pak, ini agak sensitif pertanyaannya. Iya. Kalau mau dijawab mau kalau enggak ini kenapa-napa. Iya. Komunisme pada saat ini, ideologi komunisme dan orangnya ini kan disebut komunis. Betul. Masih ada enggak Pak di Indonesia? Ini komunis ini adalah suatu paham. Kalau paham itu berarti ada yang meyakini bahwa komunis itu memang benar. Iya. Suatu paham ya. Iya. Kayak kita paham kepada suatu agama. Kalau kita yakin bahwa paham itu benar, berarti sampai sekarang pun masih ada paham itu. Termasuk dengan komunis, karena suatu paham, maka sekarang masih ada. Entah itu menunjukkan suatu gerakan atau menunjukkan suatu keberadaannya masing-masing, itu terserah, tapi masih ada. Contohnya, karena komunis ini terkenal dengan bahaya laten. Bahaya laten itu yang sewaktu-waktu bisa muncul, yang tadi saya sampaikan, apabila pemerintah ini diam, mereka bisa muncul. Apabila TNI Polri ini diam, mereka bisa muncul. Kalau tidak, kita atau pemerintah yang mengerem atau membatasi, membentengi untuk mereka tidak bisa muncul. Gitu. Kalau kita membentengi mereka untuk tidak bisa muncul, ya nggak akan muncul. Tetapi mereka tetap berada di permukaan, tapi tidak bisa muncul, Pak. Itu bahaya laten. Dan sampai saat ini bahaya ini memang betul-betul sudah masuk ke masing-masing lini sudah ada. Karena adanya kemarin yang pada saat anak saya bangga jadi anak PKI ada kan? Itu sampai saat ini masih ada, Pak. Masih ada dan masih mereka itu kalau kita putus langsung nggak bisa. Tapi lambat laun gerakannya ini yang kita tutup. Sehingga mereka tidak bisa berkembang dan tidak bisa menjadi besar. Meskipun sampai saat ini masih ada. Iya, Pak. Saya bisa menangkap ini. Maksudnya gini, komunisme ini tadi kan paham. Nah, orangnya itu bernama komunis. Nah, ya. Kalau paham, betul sekali apa yang jenengan katakan. Kalau itu adalah sebuah kepercayaan, maka kalau kita hilangkan betul-betul sampai nol, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin, ya. Karena misalkan saya percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, pasti keturunan saya juga akan memiliki kepercayaan yang sama. Maksud saya bukan turun temurun, bukan. Maksud saya itu tidak akan hilang gitu loh. Betul. Pasti tetap ada. Nah, upaya pemerintah yang harus dilakukan itu adalah mencegah pergerakannya. Karena memang kita juga tidak bisa mengetahui Pak masing-masing orang itu pahamnya apa kan ya. Betul. Di dalam diri setiap manusianya kan kita nggak bisa tahu. Misalkan saya Islam kan, saya percaya pada Allah kan begitu. Tapi kan kita nggak tahu nanti orang lain itu pahamnya apa. Jadi saya bisa menangkap bahwasanya paham itu nggak bisa hilang. Pergerakannya yang bisa kita hindari, kita cegah. Nah, itu sendiri untuk komunis. Nah, komunisme karena gerakan itu terjadi sangat bisa dikatakan brutal ya Pak ya, karena satu malam membunuh orang, dimasukkan ke dalam sumur, Masya Allah. Itu luar biasa sekali brutalnya. Nah, itu tujuan. Saya penasaran dengan tujuan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Pada malam itu kenapa? Tujuan G30 SPKI yang pada saat itu dipimpin oleh DNIDIT dan Untung yang pada saat itu melaksanakan gerakan G30 SPKI, di mana pada saat itu termasuk 7 jenderal yang berada atau yang berkecimpung dalam TNI yang dalam statementnya itu memang kencang untuk mengenai masalah PKI. Itu dibunuh. Pada saat itu begini, kita yang berada di wilayah masing-masing termasuk Jawa Timur pada saat itu kan Blitar atau Surabaya yang pada saat itu
juga ada permintaan untuk berangkat ke Jakarta untuk memberantas gerakan 30 September. Nah, di mana pada saat itu memang didengungkan atau digemburkan oleh DNAID dan kawan-kawannya, termasuk untuk membunuh 7 jenderal. Maaf, 6 jenderal ya, 1 perwira kalau tidak salah. Perwira ya. Ini karena pangkatnya dinaikkan semua menjadi jenderal. Jadi Iya, 7 pada waktu Dewan itu. Jenderal, Iya. Dewan Jenderal. Dewan Jenderal di mana jenderal-jenderal ini yang mempunyai komitmen dalam mencegah dan memberantas gerakan 30 September. Ini yang paling kencang ini ya itu tadi 7 jenderal itu yang paling kencang untuk memberantas dan membinasakan gerakan atau akar-akar dari komunis tadi, Mbak. Yang paling kencang ya 7 jenderal itu. Sehingga pada saat itu komunis sendiri punya angan-angan dan punya cita-cita bahwa orang-orang ini yang harus atau yang perlu untuk dibinasakan. Kemudian pada saat malam menjelang tanggal 30 September, mereka melakukan kudeta, melakukan gerakan yang dinamakan gerakan 30 September untuk memberantas 7 Dewan Jenderal yang menghalangi mereka dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tadi. Komunis harus berdiri dan harus menguasai pemerintahan ini. Sehingga pada saat itu memang ada termasuk dari TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang ikut dalam, termasuk Angkatan Darat sendiri, untung bukan Angkatan Darat, tapi mereka di pasukan Cakrabira yang berkecimpung, yang ikut dalam gerakan G30 September tadi, karena sudah memang pada saat itu sudah semua lini sudah dimasuki semua, sudah masuk semua dalam lini-lini Angkatan Darat, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kepolisian itu sudah bisa masuk mereka dan menguasai pemerintahan pada saat itu, sehingga gerakan ini mestinya menjadi mulus, tapi karena ridho Allah Subhanahu wa taala, gerakan itu bisa kita patahkan dan bisa kita kendalikan sendiri gitu, Pak. Iya. Gerakan itu memang terjadi begitu saja ya, Pak. Maksudnya dalam betul. Satu malam cepat. Jadi apabila pemerintah pada waktu itu juga maksudnya tidak menyangka bahwa malam itu langsung dibunuh semua. Iya, betul. Nah, gerakan komunisme sendiri ini, Pak, ya. Maaf, gerakan paham komunisme ini sendiri di Indonesia itu memiliki arti bahwa, menurut saya ya Pak, ini mohon maaf kalau diluruskan salah, bahwa paham komunisme ini adalah sebuah paham yang dimana kepemilikan individu itu menjadi kepemilikan publik dan juga semuanya itu diatur oleh pemerintah pusat. Jadi nanti semuanya hak milik pribadi itu nggak boleh. Jadi digunakan semuanya untuk publik, kepentingan umum. Namun semua kendali ada di tangan pemerintah pusat. Dulu saya membacanya seperti itu. Apakah benar komunisme itu seperti itu, Pak? Iya. Ini, Mbak. Jadi sudah saya berikan wawasan tadi mengenai perjalanan komunis mulai dari awal, kemudian memasuki masa gerakan untuk memberantas Dewan Jenderal tadi, dan untuk masa sekarang bahwa memang komunis itu dikendalikan, memang, Mbak. Ada, kendalinya ada. Tapi kalau kita memvonis salah satu orang untuk saat ini ya, misalkan kamu sebagai pemimpin komunis tidak bisa, karena kita tahu bahwa negara kita ini negara yang persatuan dan berkeadilan. Tidak bisa kita memvonis salah satu orang kamu pahami komunis, nggak bisa. Jadi kita hanya mengira-ngira untuk bisa membentengi diri kita sendiri. Jangan sampai gerakan yang menurut saya ini berbahaya, karena paham komunis itu memang sangat berbahaya, menghalalkan segala cara itu terhadap seseorang yang sudah dimasuki gerakan atau dimasuki paham komunis, Pak. Memang berbahaya sendiri bagi orang yang memang belum mengetahui dan belum memahami apa ini isi negara. Termasuk saya ini kan sudah masuk dalam
termasuk dalam negara ya, Iya, karena betul. saya TNI. Iya. Ya. Dan saya sendiri sudah meyakini bahwa gerakan komunis ini memang kalau kita berantas betul memang susah, Mbak, tidak bisa karena sudah mengakar dan sudah memiliki paham untuk bisa maju ke depan tetapi pelan-pelan. Untuk bisa maju ke depan tapi pelan-pelan. Kalau mereka frontal pasti kita tumpas. Pelan-pelan memang. Seperti contohnya sekarang pelan-pelan gimana? Termasuk kita yang berada di wilayah ya, yang berada di wilayah Indonesia ini banyak kejadian, banyak peristiwa yang sekarang sudah mulai muncul. Contoh ini, banyak anak-anak yang menggunakan seragam, misalkan merah, kemudian gambarnya apa? Palu arit. Memang tidak kita sengaja bahwa kaos itu formal dan bisa digunakan untuk sembarang orang. Bisa saja dipakai. Tapi ini menurut saya larangan, nggak boleh kita lanjutkan untuk menggunakan kaos ini. Ya, gambar palu arit di depan sini atau mungkin gambar apa namanya ini yang kemarin itu gambar apa, Mbak ya? Gambar salah satu tokoh yang mengarah kepada PKI. DNID digambarkan di sini nggak boleh kita pakai. Itu kalau kita pakai menunjukkan bahwa paling tidak saya yang mengetahui gambar DNID berarti orang itu berkeyakinan dan mempunyai kedekatan dan mempunyai pemikiran bahwa yang saya pakai ini memang apa namanya sudah benar gitu. Ya, makanya satu contoh itu seperti itu. Iya, Pak. Sehingga TNI sampai saat ini apabila ada seperti itu harus tidak boleh dipakai. Maksudnya kalau masih ada kaos yang lain ya janganlah dipakai seperti itu. Iya, untuk menghindari menghindari pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Maksudnya kan lambang tersebut kan melambangkan PKI. Betul, kan? betul. Jadi kalau ada yang lain kenapa harus dipakai ini? Nah, kan itu gitu, Pak, seperti ya? itu. Nah, saya juga kembali lagi ke malam itu ya, Pak, gerakan itu. Kebanyakan maksudnya ada pada waktu malam itu tidak hanya dari masyarakat umum. Jadi maksudnya TNI atau tentara kita itu ada yang bergabung dalam penumpasan malam itu yang diketahui Untung tadi. Nah itu Untung tadi kan kata Bapak kan tadi adalah aparat ya, maksudnya dari tentara. Nah itu berarti sebagian tentara juga ikut pada waktu malam itu atau hanya sedikit saja yang kelompoknya Untung tadi, Pak? Kelompoknya Untung pada saat menjelang gerakan 30 September ini bukan sedikit, banyak. Banyak. Jadi pasukan Cakrawiryawa yang pada saat itu mengawal presiden, itu ada yang ikut sebagian ke Untung, ada yang sebagian memang tidak mau. Jadi pasukannya ini menjadi terbelah karena adanya Untung yang ditunjuk untuk mengepalai untuk memimpin gerakan 30 September tadi. Memang ada yang ikut dan banyak sekali. Kemudian pasukannya Untung bukan dari sana saja, ada pasukan dari Jawa Timur yang ikut ke sana untuk membantu, ada yang ikut pada saat malam itu ikut membantu gerakannya Untung untuk melakukan perlawanan terhadap gerakan Dewan Jenderal itu ada, untuk memberantas itu ada. Sehingga banyak sekali, Pak, tidak hanya Untung saja, bukan, tapi banyak yang ikut. Nah, dari kisah itu kan kita bisa belajar, Pak, bahwa ternyata tentara sekalipun itu bisa saja ada kemungkinan berbelok arah. Betul. Nah, upaya, Pak, yang dilakukan dari TNI sendiri, dilakukan dari TNI agar anggotanya itu tetap pada Pancasila, pada NKRI itu bagaimana, Pak? Kalau dari tubuh TNI sendiri sampai saat ini yang paling konsisten untuk memberantas gerakan 30 SPKI termasuk bahaya laten itu hanya TNI. TNI AD khususnya. Khususnya TNI AD. Nah, karena pada saat ini sampai sekarang untuk
pemasukan, misalkan mau daftar, misalkan juga ya, Ya, mau bisa. daftar ke TNI, masuk daftar kemana? TNI AD. TNI AD itu diseleksi mulai dari bawah, misalkan untuk Ya. masalah keluarga itu sampai mbahnya itu dalam litsus penelitian khusus itu masih ada. Ini bibitnya PKI apa enggak, sampai mbahnya itu masih ditelisiri sampai mbahnya. Ya. Umpama saya kakek nenek saya, atasnya lagi masih dikoreksi untuk litsus. Kalau TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, insya Allah sudah longgar. Ya, ini TNI Angkatan Darat sendiri yang masih konsisten untuk memberantas dan untuk mengantisipasi jangan sampai tubuh saya ini dimasuki ini. Sehingga rekan-rekan saya termasuk kawan-kawan saya yang berada di Koramil atau berada di satuan atau berada di mana saja, mungkin yang memasukkan adiknya atau mungkin melaksanakan nikah atau melaksanakan apa, masih dalam penelitian khusus ini masih pokoknya masih diberantas, sehingga sampai saat ini yang konsisten TNI Angkatan Darat sendiri itu, Pak. Iya Pak, soalnya memang bahaya sekali ketika aparat itu sudah dimasuki nih Pak lininya. Betul, Jadi betul, betul. memang pencegahan itu kan lebih baik daripada hal-hal yang tidak kita inginkan itu Betul, terjadi. betul. Jadi memang dari segi sebelum masuk ke TNI aja penyaringannya sudah sedalam itu ya Pak. Betul, Maksudnya betul. betul-betul diturut dari mana asalnya. Kalau memang ya, masih betul. ada PKI-nya ya, Betul, ya betul. itu kayak gitu. Iya. Nah, semoga dengan itu Pak TNI tetap kokoh, maksudnya tidak terkontaminasi PKI betul, kayak ya, gitu, amin. karena memang Ya. negara ini kan bentengnya ya TNI sama Polri. Betul. Kalau kedua lembaga ini sudah ada yang terkontaminasi, kan bagaimana nanti dengan tujuan-tujuan negara kita. Betul, Mbak. Nggih. Tetap semangat Pak, semoga di TNI AD, TNI AU, TNI AL tetap kuat, semoga tidak termasuki oleh paham-paham yang jauh dari ideologi kita Pancasila gitu. Amin, ya. Nah, Pak, untuk komunisme sendiri, tadi Bapak sudah tekankan bahwasanya kalau sebuah paham itu nggak bisa kita berantas sampai ke akar-akarnya, karena seperti sebuah pohon, kalau ditebang pasti masih ada akarnya, masih ada akarnya dan kemungkinan itu tumbuh kan begitu. Betul. Nah, komunisme sendiri itu apa yang bisa kita lakukan? Apa upaya agar paham ini terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan bahwa paham ini bisa akhirnya tidak ada sama sekali di negeri ini? Betul. Itu apa Pak kira-kira? Begini Pak, kalau dari saya, kalau dari TNI ya, Iya. salah satu contoh untuk kita membatasi, untuk kita mengeliminir gerakan ini, saya pada saat ini yang kita masukkan atau untuk mengeliminir, untuk membatasi gerakan ini adalah memberikan wawasan kebangsaan terhadap siapa saja, Siapapun, terhadap siapa ya? saja. Karena pada saat saya menjadi tentara ini, saya sudah diberikan mandat, diberikan wawasan mengenai wawasan kebangsaan, mulai dari tingkat SD, mulai SMP, mulai SMA, termasuk Karang Taruna, termasuk kepada warga umum, termasuk kepada perguruan tinggi dan kelompok-kelompok tertentu, mestinya harus diberikan wawasan kebangsaan, karena pelajaran P4 ini semakin lama, semakin lambat, semakin tahun sudah berkurang. Yang saya sampaikan. Sehingga banyak sekali permintaan untuk memberikan wawasan kebangsaan yang saya punya ini kepada siapa saja yang minta, monggo. Dan saya tidak menarik bayaran berapapun untuk memberikan wawasan kebangsaan ini, Pak. Karena ini suatu keharusan yang harus saya berikan untuk mewanti-wanti kepada warga negara, kepada anak-anak, kepada warga yang lain untuk mengerti betul tentang gerakan ini, sehingga wawasan kebangsaan yang saat ini saya berikan memang harus betul-betul mereka kuasai, harus betul-betul mereka pegang sendiri
gede sehingga mereka mempunyai wawasan yang luas untuk bisa mengeliminir, untuk bisa membatasi mereka dalam gerakan dan dalam pergaulan sehari-hari dengan warga masyarakat, dengan warga yang lain gitu. Arti dan pentingnya sebuah wawasan kebangsaan itu memang betul kita Iya, rasakan, Pak. betul. Soalnya tanpa wawasan kebangsaan, seseorang itu tidak akan memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap Iya bangsanya. betul, kecintaannya Jadi belum memang, saat ini saya melihat banyak sekali dari aparat dan juga dari lembaga-lembaga pendidikan yang mendatangkan ahli-ahlinya untuk memberikan wawasan kebangsaan, betul, karena iya. memang itu perlu sekali ya, Pak. Iya betul, Iya. betul. Nah, kalau komunisme sendiri yang seperti pertanyaan yang saya tanyakan tadi, Heeh. kalau saya berpikir begini, Pak, mungkin pikiran saya salah nggih, mohon Iya 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 iya. dibenarkan. Iya. Nah, komunisme ini kan sebuah paham, artinya Heeh. mereka kan punya tujuan. Nah, Tujuannya, heeh. yang saya baca dari apa yang saya baca itu bahwa mereka itu, tujuannya adalah sebuah kemakmuran. Kemakmuran untuk kelompoknya, Kelompoknya kan betul, gitu. heeh. Nah, jadi kalau misalkan yang kita harapkan bahwa negara ini seluruh rakyatnya dari segala elemen, dari segala lini sudah makmur, kemungkinan besar berarti komunisme ini bisa untuk tidak muncul kemerkaan dan hilang begitu, Pak. Jadi kan kemakmuran maksudnya yang Iya, betul betul terutama. betul. Betul, Pak, nggih? Itu gini, Pak, masalah kemakmuran ini kan angan-angan mereka ya, Iya, angan-angan dari kelompok komunis. betul. Dengan kemakmuran ini, itu suatu maksudnya gini, kemakmuran ini suatu cita-cita yang bagi mereka komunis ini, Mbak. Tetapi bagi untuk warga masyarakat itu nol, nonsen bisa dilakukan. Karena kemakmuran ini mestinya harus dipunyai oleh seluruh warga negara. Sekarang makmur. Padahal Indonesia ini sudah makmur, mestinya sudah makmur. Betul. Mestinya sudah makmur. Tapi karena adanya pengelolaan yang kurang atau Kurang baik, kurang kurang teratur. teratur, ada permintaan ke sana, ada permintaan ke sini sehingga pengaturan negara ini menjadi terbatas dan menjadi faktor ekonomi menjadi pas-pasan gitu. Mestinya Betul, makmur, betul. Pak. Indonesia ini sudah makmur. Dan apa tadi yang disampaikan oleh komunis mengenai kemakmuran itu bohong. 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 Karena menurut mereka memang kemakmuran itu bisa memakmurkan sehingga kalau rakyat ini makmur, cita-citanya mereka akan tercapai. Itu bukan seperti itu, Mbak. Oh, Bukan. Pak. Bukan. Itu hanya itu cita-cita mereka saya, kelompoknya komunis saja. Jadi, semacam kemakmuran yang diharapkan mereka itu bagi kelompoknya saja? Betul betul. Oh, iya. Betul, Jadi Mbak. mereka seperti, maaf nih, Pak, ya, agak itu, Iya. berada di balik kata kemakmuran itu untuk menyelamatkan kelompok mereka? Kelompok mereka Oh, sendiri, begitu. betul. Iya. Kelompok mereka sendiri. Jadi kan kata kemakmuran bagi setiap masyarakat pasti semuanya ingin makmur. Betul, Nah, betul. dengan itu kan mereka, berada di balik kata kemakmuran itu untuk menyelamatkan kelompoknya sendiri. Karena memang mereka memperjuangkan kelompoknya. Jadi yang bukan kelompoknya ya seperti tadi, para jenderal ditebas malam itu juga. Iya. Karena saking mereka berusaha untuk memberantas PKI jadi Betul. ditebas yang bukan kelompoknya. Iya. Oh, seperti itu. Jadi memang, bohong, betul ya, Betul. kemakmuran hanya untuk kelompok mereka Kelompoknya sendiri. betul. Nah, jadi luar biasa berbahayanya kalau, kelompok ini ada di negeri ini ya, Pak. Betul. Semoga memang TNI dan Polri khususnya juga pemerintah terus berupaya agar ini tidak muncul lagi dan memang betul. tidak ada gitu, Iya. Pak. Mudah-mudahan kita bisa memberantas dan bisa meminimalisir untuk gerakan ini bisa muncul lagi. Gitu. Iya, amin. Semoga itu dapat terlaksana. Moga, Pak, diminum dulu. Oke. Nggih, moga diminum dulu. Bagi sahabat solihah semuanya, jangan lupa videonya di-like, subscribe, kemudian di komen, dibagikan ke teman-temannya, supaya kita dapat memiliki wawasan kebangsaan juga yang sama, yang paham bahwasanya komunis ini tidak baik, teman-teman ya, untuk ada di Indonesia. Semoga gerakan-gerakan seperti ini
dapat menjadi pelajaran kita bersama supaya kita bisa semakin mencintai bangsa ini, nasionalisme juga semakin tinggi. Iya, baik Pak, berbicara tentang komunisme G30 SPKI, Iya. memang adalah hal yang sensitif, saya rasa begitu. Di Betul. Indonesia kalau kita banyak sekali yang ada di media-media itu berbicara tentang komunisme PKI memang akan menimbulkan banyak perdebatan, itu pasti. Betul, iya. Iya Pak, Iya. dari yang pro pemerintah dengan yang mungkin tidak pro, itu pasti selalu ada perdebatan. Nah, hal-hal yang sensitif seperti ini memang harus kita pelajari bersama supaya itu tidak menjadi awal, tidak menjadi alasan perpecahan bangsa, kan gitu ya Pak. Iya. Jadi yang utama ya tetap kesatuan dan persatuan. Supaya kita tetap bisa mempertahankan kemerdekaan seperti itu. Iya. Nah, baru saja kemarin Agustus kita merdeka, Iya. semoga dapat terus mempertahankan kemerdekaan Betul, itu dengan iya. hal-hal yang positif. Iya. Nah, Pak, di sini Bapak sedang berada di USPOT ya, USPOT podcastnya Al Uswah Jatirogo. Iya. Nah, di sini Pak banyak sekali kita itu mulai dari TA, kemudian di sini juga ada KB, ada TK sampai SD. Nah, di sini Pak juga ada banyak sekali muridnya dan juga ustazah-ustazahnya, ustadz-ustadznya. Mungkin ada pesan dan kesan, pesan apa yang ingin panjenengan sampaikan untuk kami semua supaya kami semua dapat terhindar dari paham ini dan juga dapat belajar dari kejadian-kejadian sejarah di masa dahulu begitu. Iya Pak, silakan. Masalah gerakan ini ya, gerakan komunis ini. Iya. Anak saya dulu sekolah di sini, yang sekarang kuliah itu sekolah di sini dulu. Di mana SD-nya? Di Al Uswah. Sini, Al Uswah sini. Iya. Wali murid dulu berarti. Iya, betul. Oh iya. Dulu sekolah di sini. Pada saat saya di sini sekolah di sini. Oh iya. Karena saya gini, Mbak. Agama itu harus saya tekankan dan harus saya berikan kepada anak-anak saya. Betul. Termasuk anak saya yang kedua ya di Al Uswah Tuban. Al Uswah Tuban. Iya dulu. Anak saya dua-duanya di Al Uswah. Al Uswah. Anak saya yang besar itu TK besar, yang kedua TK kecil. Terus yang kedua masuk SD, yang ketiga ini saya sekolah di SD mana ini? Apa namanya? Sendang Harjo 1 di SD Sendang Harjo 1. Yang kedua masih di Al Uswah. Yang saya tekankan begini, untuk anak-anak ini mulai dari saya TK kecil ya, TK kecil, TK besar, untuk bisa kita mengikuti apa yang saya sampaikan, karena wawasan kebangsaan untuk anak-anak kecil ini memang belum diberikan, terutama bagi anak TK ini begini, mulai dari kecil itu harus kita tekankan, harus kita berikan wawasan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus memang betul-betul merah putih ya. Merah putih, harus betul-betul merah putih yang tidak dimasuki oleh paham dan gerakan yang lain. Contohnya dengan mengajarkan apa? Nah, yang pertama, mulai dari SD kita pelajari nyanyian-nyanyian yang nasionalis. Betul. Itu karena pada saat saya sekolah, pada saat sekolah TNI, itu tiap pagi sebelum saya masuk ke kelas itu di speaker itu dinyanyikan lagu kebangsaan itu. Terus saya berpikir gini, kalau nyanyian lagu-lagu seperti ini memang menyentuh hati saya. Betul ya. Nah, betul. Makanya saya berpikir gini, pada saat saya memberikan kepada anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, termasuk dalam Al Uswah ini harus berikan nyanyian itu yang dimasukkan dalam speaker masing-masing, speaker masing-masing. Ya, setiap pagi atau setiap istirahat gitu ya Pak? Setiap pagi setelah masuk kita berikan nyanyian itu. Setiap hari kan ganti lagu-lagu kebangsaan itu kan bisa ganti banyak ya. Itu bisa menyentuh hati kita. Dalam hati saya, wah ini bisa menyentuh hati anak-anak ini. Yang bisa saya berikan seperti itu.
Iya, Termasuk kepada kita sendiri ya, kepada kita sendiri apabila kita mendengar, apabila kita menyaksikan atau kita mengimplementasikan kasihkan ya. lagu-lagu itu, memang ini betul-betul menyentuh dalam hati sanubari kita sendiri. Betul Termasuk Pak, saya juga merasakannya. betul itu, Iya. yang makanya saya pada saat itu sebelum saya jadi komandan, memang perjalanan ini saya pikir terus, Mbak, kapan saya bisa memberikan ini, kapan saya bisa memberikan ini, saya kapan bisa memberikan ini. Pada saatnya nanti pasti pasti saya berikan seperti itu. Karena saya sendiri yang pada saat itu yang menjadi TNI diberikan itu, Iya. menyentuh hati saya sendiri, menyentuh hati dalam mendengarkan lagu-lagu seperti ini. Lagunya itu tidak langsung tidak langsung berarti dalam satu hari itu, tapi berikutnya nanti akan menyentuh hati kita sendiri. Memang lagu-lagu itu diciptakan kan dengan sejarah juga, dengan Iya betul, makna-makna yang terkandung itu loh Pak, sangat dalam betul, sekali. Nah, betul, betul, betul. apabila teman-teman, maksudnya dari siswa itu juga setiap hari mendengar tanpa sadar di alam bawah Betul. sadar mereka kan memiliki kecintaan terhadap negerinya, itu kan harapannya ya Pak. Harapannya Nggih. seperti itu. Itu saya rasa juga saran yang luar biasa Iya, bagus. iya. Memang itu hal-hal yang kalau kita upayakan, insya Allah itu juga bisa menjadi benteng kita semakin mencintai negeri, gitu ya Pak. Betul, betul. Supaya paham-paham yang nggak bagus itu bisa terhindari dari anak-anak tercinta kita, gitu. Nggih Pak, terima kasih sekali untuk kesan-kesannya, pesannya yang luar biasa. Nah, kita setiap tanggal 30 September itu kan memperingati G30 SPKI Pak. Iya, betul. Nah, dari setiap gerakan ini tentunya tidak hanya menjadi seremonial. Maksud saya tidak hanya menjadi sesuatu yang kita pernah mengalami ini. Namun kita harus belajar agar peristiwa kelam itu tidak kemudian terjadi lagi. Naudzubillah. Nah, sebagai kita berada di dunia pendidikan saat ini atau juga seluruh masyarakat yang juga menyaksikan pada saat ini, itu bagaimana Pak kita memaknainya? Maksudnya agar pelaksanaan atau peringatan ini tidak hanya menjadi sebuah peringatan gitu Pak. Betul. Nggih. Begini, kalau kita menjelang tanggal 30 SPKI, pasti kita akan yang pertama itu pasti dari media sosial, media elektronik itu akan menyiarkan dan akan menggelorakan semangat untuk memberantas gerakan 30 September. Pasti itu Pak. Nah, pasti. Iya. Termasuk pada saat menjelang itu pasti diputarkan di film, meskipun di dalam satu hal, misalkan di dunia elektronik pasti akan diputarkan film seperti itu, sehingga ini diharapkan bagi warga masyarakat, bagi keseluruhan warga masyarakat yang berada di Indonesia ini bisa mengetahui, bisa mengambil hikmah dari film ini, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi seperti itu. Jangan sampai. Sehingga diharapkan dengan diputarkan, dengan digelorakan semangat untuk memberantas gerakan 30 September ini, jangan sampai kita yang sudah sekarang ini hidup enak dan hidup nyaman, kenyamanan, dengan adanya gerakan ini kita akan ikut larut dalam gerakan itu. Karena memang gerakan ini awalnya menjanjikan suatu kemakmuran yang tiada tara. Ini yang saya wanti-wanti, menjanjikan kemakmuran yang tiada tara. Nanti kalau kamu ikut ini enak, itu diberikan angan-angan yang tinggi. Angan-angan yang tinggi. Padahal pada saatnya nanti kalau kita memang betul-betul masuk ke sana, itu akan dimanfaatkan dan akan digunakan oleh gerakan-gerakan itu, karena gerakan itu menghalalkan segala cara yang sudah kita ketahui bersama. Betul. Karena itu sebagai bukti menghalalkan segala cara,
emang pada malam itu sebagai bukti kan bisa Pak ya. Iya, Karena betul betul kalau betul. mereka itu tidak sebrutal itu malam itu nggak akan terjadi. Betul Dan betul, itu Mbak, manusia diperlakukan sekejam itu iya, itu, betul-betul betul betul, keji dan itu betul. tidak ada yang bisa, maksudnya nggak ada kemakmuran di dalam sana. Iya itu, ya betul. Kekejaman aja. Betul Jadi betul. teman-teman semoga kita semua bisa Mhm mhm. membentengi diri kita Iya, supaya paham itu tidak ada pada diri heeh. kita dan juga keluarga, Amin amin. masyarakat Iya, lingkungan amin amin, sekitar. iya. Pak Boni, Heeh. iya, teman-teman, sahabat solih-solihah Mmm, semuanya, alhamdulillah sekolah kita akan ada wakaf Pak, ada program wakaf dan juga heeh, jairiyah heeh, Al-Uswah Al-Islamiyah heeh, Jatirogo iya. terletak di Jalan Raya Jatirogo, Mbulu Mbader, Jatirogo. Oh, iya Jadi iya ini iya, mau membuat sekolah di sana Oh, Pak. iya iya Iya, iya, jadi bagi teman-teman sahabat solih solihah semuanya iya, yang ingin memberikan wakaf dan amal jariah untuk betul. generasi Qurani kita bisa Mhm. langsung eh, berdonasi pada nomor rekening di bawah ini begitu. Iya iya. Iya, bagi teman-teman semoga kita semua tetap bisa mewujudkan generasi Qurani yang menjadi tujuan utama Amin amin Al-Uswah amin Pak. amin. Jadi tidak hanya berpendidikan ilmu pengetahuan Iya, betul namun juga betul. berakhlak mulia Amin, iya. dengan berlandaskan Al-Qur'an Amin begitu. amin, ya Mbak, iya. Semoga program wakaf dan jariah ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa segera terrealisasi apa yang kita cita-citakan bersama begitu Amin. Pak ya. Iya, amin amin. Uh-uh. Oke. Baik Pak, alhamdulillah sekali kita sudah berada di penghujung acara. Heeh. Nah, luar biasanya sekali Pak. Tadi itu saya memang dadakan. Sungguh Pak Iya. ya, saya sudah dikabari itu Iya. jauh-jauh hari. Alhamdulillah, wah mau wawancara komandan Koramil Iya. Jatirogo. Iya iya Saya iya. senang Pak, tapi juga sekaligus redek sekali. Nah kemudian saya belum Iya iya belajar, iya. baru mendapatkan teksnya. Iya Kemudian iya. tadi dikabari sama Ustadz Heeh. bahwasanya alhamdulillah beliau bisa hari ini. Nah, Iya, betul. dengan itu memang saya Iya. tadi wah alhamdulillah dadakan sekaligus nervousnya semakin tinggi karena Iya iya. alhamdulillahnya bisa hari ini. Iya, amin Nggih. amin. Iya. Pak, kemudian saya mewakili seluruh kerabat dari Iya. Al-Uswah mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan juga waktu, kesempatan, ilmu yang diberikan pada hari ini Iya. kepada kami semua. Semoga bisa bermanfaat semuanya Amin untuk amin. sahabat solih-solihah di Iya. rumah Amin maupun amin. dimanapun yang sedang mendengarkan acara ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan dan juga mohon maaf Pak apabila ada kesalahan dalam Iya, bertutur kata sama-sama. maupun bersikap. Terima Sama-sama. kasih Bang nggih. Nggih. Bagi teman-teman semuanya, sahabat solih solihah, alhamdulillah kita semua semoga bisa terus belajar memaknai G30 SPKI ini sebagai suatu gerakan yang tidak patut dicontoh dan tidak boleh sampai terulang kembali, begitu Pak ya. Dan semoga kita bisa terus belajar dan paham komunisme ini tidak ada lagi di Indonesia. Tentunya teman-teman jangan lupa di like, subscribe dan juga komen dan juga dibagikan ke teman-temannya supaya Uspad makin berkembang ke depannya. Baik, Ustazah rasa sekian bagi Uspad pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Ya. Nggih.